Ya, jadi hari ini kita melakukan kompresi pers ini karena ada barusan keluar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara di mana Bapak Insinyur Joko Widodo, Presiden kita, tapi digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya. Seperti yang teman-teman sudah ketahui, memang Pak Joko Widodo ini berkali-kali digugat ya. Pertama, ini yang ketiga nih ya. Pertama dulu dia pernah digugat di PT UN. Ya, itu menyangkut tentang dinasti. Tuduhan kepada beliau bahwa beliau melakukan praktek dinasti. Digugat di sana bersama Ibu Iriana. Kemudian juga beliau juga digugat lagi untuk kedua kalinya di Jakarta Pusat, dituduh melakukan ijazah palsu. Ya kan? Nah, hari ini keluar putusan ya kan November 2023 beliau juga digugat lagi. Oh, berarti Untuk ini ketiga nih. Digugat lagi atas tuduhan bahwa Pak Jokowi melakukan perbuatan melanggar hukum karena tidak melarang KPU mendaftarkan Gibran sebagai calon wakil presiden. Dan sebagai ayah kandung dari Gibran katanya tidak melakukan upaya mencegah supaya Gibran menjadi calon wakil presiden. Nah, ini tiga. Jadi kalau boleh dikatakan ada tiga gugatan yang diajukan kepada Bapak Joko Widodo. Tadi pertama saya lagi soal dinasti, kedua ijazah palsu, ketiga soal bagaimana Gibran menjadi calon wakil presiden. Nah, terus terang aja, hal ini sebenarnya pada mulanya sangat mengganggu Bapak Presiden ya. Karena apa? Karena ini ditampilkan semacam ada narasi-narasi selama ini, tuduhan-tuduhan kepada beliau kan, yang sebenarnya tidak benar. Tetapi syukur juga ini blessing in disguise ya. Karena dengan adanya gugatan ini menjadi ada suatu keputusan hukum yang pasti bahwa ternyata tuduhan-tuduhan kepada Pak Jokowi itu tidak benar gitu. Jadi kalau di dalam perkara, kalau ini sepak bola, kita menang hat-trick nih, 3-0 nih. Sekaligus nih gitu ya. Nah, hari ini yang terakhir ini, tadi jam 11 3 Juni 2004 ini ada putusan yang nomor 3 dan menyatakan juga gugatan mereka tidak diterima karena dianggap pengadilan tidak berwenang menangani perkara ini. Jadi inilah yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat Indonesia, bahwa mari kita berhenti untuk memberikan tuduhan-tuduhan, membuat narasi-narasi yang tidak baik kepada Pak Jokowi. Karena apa yang Anda sampaikan itu, yang disampaikan masyarakat selama ini, bahwa Pak Jokowi adalah melakukan praktek dinasti, memiliki ijazah palsu, bahwa ikut-ikutan untuk meloloskan Pak Gibran menjadi calon wakil presiden, itu ternyata tidak benar. Gitu loh. Ini tidak benar karena apa? Karena sudah ada putusan pengadilan yang menyatakan itu tidak diterima oleh pengadilan. Jadi pentingnya hal ini disampaikan karena ingat, gugatan ini diajukan kepada Pak Joko Widodo, meskipun gugatannya kepada pribadi, tapi tidak bisa dihindarkan dia adalah Presiden Republik Indonesia. Kalau ini dibiarkan, narasi-narasi ini berkembang sedemikian rupa, maka nama baik Presiden akan menjadi rusak. Tetapi dengan adanya putusan ini, maka dapatlah kita simpulkan bahwa tuduhan-tuduhan mereka itu tidak benar. Jadi harapan saya, masyarakat dimanapun berada, baik melalui medsos, melalui apapun, jangan lagi mempersoalkan, jangan lagi membuat narasi-narasi tentang hal ini kepada Bapak Jokowi. Ya, kita tidak perlu lagi berdebat. Kalau selama ini kan sebelum ada putusan mungkin kita bisa, saya ngomong itu tidak benar, Anda bilang itu benar. Bisa saja kan? Jadi nggak habis-habis gitu. Tapi dengan adanya putusan pengadilan ini, maka berakhirlah polemik itu. Karena sudah ada putusan pengadilan yang sudah tadi keluar pada hari ini. Gitu. Om, tapi responnya Pak Jokowi sendiri seperti apa nih Om? Pak Jokowi terus terang aja ya merasa dia yakin dari awal memang bahwa dia tidak melakukan ini, ya kan? Nah, kami terus terang aja akan melaporkan ini secara resmi kepada
Pak Jokowi. Kami kan kuasa hukum. Ada beberapa orang timnya kan, ada Yakob, ada Pak Firman, ada Nikolai, ya kan, ada Nurul, kan, ada beberapa orang lagi, Dwi, ya, ada Bostam dan sebagainya, ya. Jadi kami sebagai tim ini menangani 3 perkara ini bersama-sama. Ya, 3 perkara ini kami tangani bersama-sama. Ya, terus terang aja kita senang dipercaya oleh Bapak Jokowi untuk menangani perkara ini, dan syukur pada Tuhan bahwa semuanya kita tangani dengan baik. Akhirnya semua gugatannya tidak dapat terima. Pertanyaan mengenai apakah Pak Jokowi mau melaporkan balik dan sebagainya, terus terang aja dari perbincangan kami, saya tidak pernah mendengar Pak Jokowi ingin melaporkan balik. Jadi betul-betul Pak Jokowi sebagai negarawan, dia bisa memahami, ya sudah, kalau memang Anda menuduh silahkan buktikan. Gitu. Nah, justru kalau tidak ada perkara ini mungkin akan narasinya akan terus panjang-panjang kan gitu. Jadi saya bilang ini blessing in disguise gitu. Untung digugat, kita buktikan tidak benar, akhirnya itulah yang menjawab. Jadi saya tidak perlu lagi membantah-bantah tentang ini. Kalau Anda membantah dinasti, ada dinasti, membantah ijazah palsu, ada bahwa Pak Jokowi meloloskan Gibran menjadi wakil presiden, saya nggak perlu jawab. Baca aja putusannya. Putusan sudah menjelaskan bahwa itu tidak benar. Bang Waldo, terkait dibilang dinasti sendiri, anak-anak mungkin merasa geram nggak sih Bang? Bagaimana? Anak-anak sendiri merasa geram nggak sih bahwa dibilang politik dinasti gitu? Ya, saya kira nggak ada, ya tenang-tenang aja. Pak Gibran juga biasanya Mas Gibran tenang aja. Karena gini, ya saya nggak tahu dalam hatinya ya, tetapi tidak pernah terucap kemarahan yang dari Pak Jokowi. Itu luar biasa ya, Pak Jokowi nggak pernah terucap. Ya, jadi ya digugat ya kita layani aja gitu loh. Kita layani gitu loh. Dan memang terus terang aja ya, kita sebagai berbangsa dan bernegara sedih juga lah ya kalau seorang presiden ya digugat-gugat, dituduh-tuduh seperti ini. Saya nggak tahu di negara lain mungkin masalahnya udah lain kalau seperti ini ya. Tapi Pak Jokowi tenang saja. Coba gugatan ini sudah hampir 6 bulan yang lalu loh, November, sebelum pemilu. Baru putus hari ini tanggal 3 Juni. Lama sekali kan, 7 bulan gitu. Tapi beliau sabar gitu. Sabar, kita argumentasi di pengadilan, dan akhirnya keluar putusan seperti ini. Jadi harapan saya itu aja. Ya, atas nama Pak Jokowi, saya menyampaikan kepada masyarakat, mari kita sudahi isu-isu narasi-narasi yang seperti itu, karena sudah kita masuk kepada forum resmi, sudah diperiksa oleh pengadilan, diputus oleh pengadilan, dan itu sudah dianggap tidak pernah ada. Ada proses ke UGM sendiri nggak sih Bang? Mungkin Pak Jokowi lulusan UGM. Ya kan nggak perlu dong. Sekarang gini ya, Anda kan menuduh saya umpamanya ijazah palsu. Ya kalau Anda tuduh, tunjukkan kepalsuannya kan gitu. Masa Anda tuduh saya ijazah palsu, saya harus tunjukkan ijazah saya. Kalau nanti semua orang menteri di sini, saya bilang aja ijazah palsu semua dan mereka diwajibkan memberikan kepada saya, nggak bisa. Hukum kita kan menganut prinsip siapa yang menuduh, siapa yang menggugat, dia harus buktikan. Ya kan? Kita punya ijazah palsu, ijazah itu. Tapi kita berpertimbangan, kalau kami tunjukkan itu sama dengan mentolerir perbuatan mereka, maka semua nanti orang, kalau dia tidak suka, digugat, dituntut bahwa ini ijazah palsu. Tapi orang itu yang disuruh membuktikan sebaliknya, ya kan nggak bisa dong. Jadi nggak begitu. Jadi kita tidak perlu membawa UGM ke sini. Gitu.